Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat surga yang dirahmati Allah, ada sebuah hikayat yang menceritakan bahwasannya seorang ulama bermimpi bertemu dengan sahabatnya sesama ulama yang sudah meninggal, dan ulama tersebut ternyata sedang bersenang-senang di surga. Terjadilah dialog antara ulama yang sudah meninggal tersebut dengan ulama yang sedang bermimpi. Dalam dialognya, ulama tersebut bertanya, amal apakah yang memasukkan ulama yang sudah meninggal tersebut ke surganya Allah. Dan ulama tersebut menjawab bahwasannya yang memasukkan aku atau yang menyebabkan aku masuk ke surga bukan amal sholatku, bukan amal puasaku, bukan amal hajiku, tetapi yang memasukkan aku ke surga justru amal yang tidak pernah aku perhitungkan. Di mana suatu saat ketika aku sedang menulis sebuah kitab, saat itu datang seekor lalat yang menempel di ujung penaku. Dan lalat tersebut sebatas mencari makan. Aku diam, kata ulama tersebut, karena takut lalat tersebut merasa terganggu dan pergi. Maka ketika lalat tersebut sudah merasa kenyang, pergilah lalat tersebut. Barulah aku melanjutkan menulis kitab tersebut. Dan ternyata amal itulah yang memasukkan aku ke surga. Sahabat surga yang dirahmati Allah, dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah bahwasannya jangan pernah menganggap remeh amal-amal kecil, karena bisa jadi amal itulah yang menyebabkan kita masuk ke surga. Karena sejatinya manusia itu ada dalam dua posisi. Kalau tidak sedang taat, pasti dia sedang maksiat. Kalau dia sedang atau kalau tidak sedang menerima nikmat, pasti dia sedang menerima musibah. Keempat hal tersebut, baik taat, maksiat, nikmat, ataupun musibah, ini bisa kita jadikan jalan untuk semakin dekat kepada Allah. Ketika kita sedang bertaat, maka ikhlaskan hati kita, karena inilah jalan kita menuju Allah. Ketika kita sedang berada dalam keadaan maksiat, maka bersegeralah kita memohon ampunan kepada Allah. Jangan pernah merasa minder apabila kita belum bisa taat secara keseluruhan. Kita merasa bahwa diri kita ini penuh dengan dosa. Ingat sebuah kata hikmah mengatakan bahwasannya maksiat yang menyebabkan pelakunya merasa rendah diri di hadapan Allah, merasa rendah diri di hadapan manusia lain, itu adalah lebih baik ketimbang ibadah yang menyebabkan dia sombong, yang menyebabkan dia merasa bahwa dia lebih baik dari orang lain. Apabila kita sedang berada dalam kenikmatan, jangan lupa bersyukur. Dan apabila kita sedang berada dalam posisi musibah, maka perkuat kesabaran kita. Ingat, wasta'inu bis-sabri was-sholat. Memohonlah kita kepada Allah dengan kesabaran dan dengan sholat. Semoga kita senantiasa ada dalam bimbingan hidayah dan taufik Allah, sehingga apapun yang sedang menimpa kita bisa kita jadikan jalan untuk kita semakin dekat dengan Allah. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.